Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sama Pak Haji ya. Saya kalau di mana di sini di doknya Kacaba di Bina Vista kalau bikin video selalu ada beliau ini dan beliau lagi ngawas-ngawasin itu kira-kira catnya kurang apa. Oke, mudah-mudahan di pagi hari ini. Oh iya, ini kan sering muncul di video YouTube saya ya, yang sering saya bilang beliau ahli pengecatan, beliau ahli blasting. Dan kemarin ada kapal Ji, kebetulan Pak Ji bilang, jadi ada satu kapal, dia itu layar di sungai, ya kan? Dia marah-marah. Katanya anti fouling saya kok setahun atau 2 tahun udah habis. Nah, terus saya bilang sesuai yang Pak Haji sampaikan waktu itu, kalau kita berlayar di sungai, itu gesekannya kan pasir kan banyak ya. Itu pasti cepat habis, sama kasus kita waktu itu Desa Lamongan itu ya. Itu habis bersih jadi. Nah, yang di belakang sini ini utuh. Karena dia tidak kena gesekan gitu. Yang di belakang sini utuh gitu. Ya, apa yang Pak Haji sampaikan kemarin saya sampaikan lah bahwa di sungai itu ada pasir, ada lumpur, makanya gesekannya lebih cepat seperti itu. Masih bagus. Nah, oke. Di video kali ini sesuai janji saya akan review satu buah tugboat ini. Saya akan detailkan mulai dari ukurannya, mesinnya, perlengkapan decknya, lalu perlengkapan di kamar mesinnya akan saya sampaikan semuanya. Selamat menyaksikan. RP2022 yang dulu saya tunjukkan dari mulai pembangunan nol ya, nol. Jadi ada tahap nol, tahap awal itu saya tunjukkan, sama lihat aja video di awal-awal pembuatan kapal ini. Kapal ini panjangnya sekitar sesuai namanya ya. Kebetulan kemarin kita desain itu 22 ya, 22 meter. Kemudian lebarnya 7,2 dan tingginya 3,15. Oke, nanti kita akan masuk. Jadi panjangnya 22, lebar 7,2, tingginya 3,15. Ini seperti ini bentuknya. Nah, kapalnya sedang proses ini ya, pemasangan plimsoll-mak ya, plimsoll-mak atau lambung timbul. Nah, nanti setelah pemasangan lambung timbul selesai, kita akan review lagi secara singkat dan juga kita akan lihat pada saat dia sea trial. Saya coba akan jelaskan sebentar. Jadi kapal ini seperti yang saya sebutkan tadi, panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Kemudian secara umum konstruksinya menggunakan konstruksi melintang dengan ketebalan plat. Kita bahas masa plat dulu ya. Plat killnya itu kita pakai 12 mili, kemudian lambung bottomnya 10 mili, lambungnya 10 mili, dan decknya ada yang 8 mili, ada yang 10 mili. Jadi di daerah-daerah tertentu kita tebeli, seperti contohnya di bawah wing jangkar itu kita tebelin. Kemudian di area kemudi ini kita tebelin 10 mili. Lalu yang lainnya semuanya 8 mili, bulwarknya juga 8 mili. Kemudian konstruksi melintang kita menggunakan siku 90 ya, karena di sini adanya siku equal atau siku yang sama ukuran antara face dan webnya, itu makanya kita pakai siku 90 x 90 x 9 mili. Kemudian web frame-nya kita pakai 250 tebalnya 8 mili ditambah dengan faceplate 100 x 10 mili. Lalu untuk konstruksi floornya, seperti yang saya sampaikan di video-video yang pada saat proses pembangunan itu, floornya menggunakan floor sekitar 350 mili. Di daerah belakang kamar mesin itu kita pakai 8 mili, dan di depan kamar mesin kita pakai 8 mili. Lalu di area kamar mesin kita floornya menggunakan plat 10 mili. Faceplate-nya semua sama, yaitu faceplate 100 x 10 mili, seperti itu. Lalu bracket-bracketnya 8 mili semua. Kemudian degosnya udah nanti akan kita akan lihat kira-kira dia pakai siku apa dan ketebalan platnya untuk degos dan juga wilosnya berapa, seperti itu. Lalu kita bahas di bagian deck equipment. Kapal ini dilengkapi dengan jangkar, nanti akan saya lihatkan. 2 buah jangkar dengan berat sekitar 360 kilo ya, 360 kilo di depan ya. Di sana ada wing jangkarnya. Nah, warna hitam dan kuning ini sudah sering saya sampaikan, ini anti slip supaya tidak terpleset. Nah, ini wing jangkar di bagian depan.
Dan sama selalu kita kasih deck spill supaya kalau ada repair di sini dan ada tetesan oli dia tidak kemana-mana. Nah seperti itu ya. Ini win jangkar, kemudian dia dilengkapi dengan steering juga. Lalu di bagian deck untuk tangki-tangkinya dia ada pipa udara dengan tinggi minimal 760. Nah ini pipa udara yang dilengkapi dengan air fan head biasa karena dia untuk tangki-tangki balas, kemudian tangki BBM seperti itu dari air fan headnya dia dari jenis air fan head seperti ini. Ya udah saya jelaskan fungsi dari air fan head ini, kira-kira kenapa kita harus pakai yang seperti ini. Semua tangki-tangkinya itu dilengkapi air fan head. Kemudian ada pipa sounding juga. Nah untuk yang di deck penutup pipa soundingnya ini kita menggunakan penutup biasa, yaitu yang seperti ini saja, yang bisa dibuka diputar-putar seperti ini ya. Tapi kalau yang di bawah air di kamar mesin nanti kita lihat itu dia pakai yang safe closing, dia bisa nutup sendiri seperti itu. Nah ini juga ada pipa udaranya juga. Lalu ada 2 buah blower ya, blower di engine room. Kemudian ini untuk filling ya, untuk fuel oil ya, untuk filling atau untuk bunker seperti itu. Lalu di sini ada towing hook dengan bolat pool sekitar 15 ton. Tapi belum dipasang, ini enggak tahu, kemarin sudah dipasang sih, cuma dibuka lagi, ini bekasnya udah dipasang ini. Nah itu dia dibuka lagi, enggak tahu mungkin dipakai untuk, karena kita mau bikin kapal baru ya, biasanya mereka bikin, karena ini bikin sendiri makanya biasanya mereka nyontek seperti itu. Nah ini main switchboardnya seperti ini ya, dia transparan juga karena ini style atau kesukaan dari pemilik kapalnya. Beliau suka sekali kalau melihat MSB yang atau kabel-kabel di dalam kotak MSB ini ya, atau main switchboard ini dia suka sekali. Oke, kita akan lanjut mereview mesinnya. Kita akan turun ke kamar mesin. Permesinannya sekarang saya berada di kamar mesin. Kapal ini menggunakan mesin 2x500 horsepower ya, Weichai. Ini main engine-nya, kemudian gearbox-nya advance rasio 6:1. Mesinnya ini speknya ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah ini ya, dia 368 kW, speednya 1800, 2 biji. Itu untuk main engine. Kemudian untuk auxiliary engine sama, dia Weichai juga. Mohon maaf ya agak gelap ya, karena memang lagi ini tidak ada kerjaan dan lampunya juga belum dinyalakan. The Weichai juga 65 kW. Kemudian pompa balas menggunakan pompa 3 inch ya, centrifugal pump. Dia ada di kanan kiri. Kemudian di bawah itu ada pompa-pompa untuk bilga, pompa untuk BBM. Nah ini pompa untuk BBM 2 biji juga, dan di situ dilengkapi flow meter ya, ada flow meter. Kemudian ada manifold ya, kemudian manifold untuk isap dan isi. Lalu di sebelah kanan itu ada 1 buah pompa juga pemadam 3 inch ya. Kemudian di bawah ini ada pompa bilga sebelah kanan. Lalu di belakang sana ada pompa balas lengkap dengan manifoldnya. Nah seperti ini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke mesin lagi ya, Jadi mesin ini 500 horsepower, kemudian rasio gearboxnya 6:1. Lalu shaftnya ini kita menggunakan 5,5 inci. Nah dengan sistem pelumasan air ya, kemudian dia pakai stuffing box ya, seperti itu. Lalu di sini ada OWS, oily water separator ya, kapasitasnya sesuai dengan requirement dari pemerintah ya, seperti itu. Lalu OWS ini nanti fungsinya teman-teman mungkin sudah tahu ya, dia untuk memisahkan air dan minyak yang dari bilga. Tapi sebelum diolah menggunakan OWS, bilga itu disimpan di tangki ini. Kita ada 2 buah tangki kanan kiri, dia untuk build tank, dan itu gabung ya, itu gabung build tanknya. Lalu untuk dirty oil tanknya kita simpan di sini. Kita punya tangki dirty oil di sebelah atau di depannya mesin gitu. Kemudian untuk kelengkapan pipa sounding yang di bawah deck kita lengkapi dengan di bawah air kita lengkapi dengan seperti ini. Dia safe closing device ya, dia bisa nutup sendiri ya ketika kita nyonding, karena itu salah satu syarat dari kelas, dia harus bisa nutup sendiri.
Kemudian di depan ini ada fresh water ya. Fresh water pump lengkap dengan manifoldnya, dan ini ada apa? Power pack ya. Power pack untuk ini steering hidrolik kemudi. Nah, itu. Oke. Kemudian di sebelah sini ada manifold isi manifold bongkar. Manifold bongkar untuk fresh waternya. Di sini ada crew room. Standarnya apa, maksudnya stylenya Pak Harimas itu dia ngumpul di tengah ya, ABK-nya ngumpul di tengah. Kemudian untuk di kanan kirinya itu dipakai untuk gudang ya, atau rak penyimpanan, sama sampai ke depan. Kemudian ini AC ya, AC Marine. AC-nya ada 2 biji atau 3 biji gitu di dalam sini. Nah ini untuk AC Marine juga. Oke. Masih di kamar mesin, di bawah ini ada itu ya apa? Pompa oli, dan ini dikonekkan ke semacam ini, seperti di mana? Pom bensin itu. Jadi kalau kita mau ganti oli apa, tinggal tarik ini dan masukkan ke lubang pengisian oli. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada itu saringan ya, strainer, rakor, seperti itu. Dan di bawahnya selalu kita lengkapi dengan spill ya, spill atau penampung seperti itu. Kemudian dari kamar mesin naik, kita ada pintu ini ya, pintu quick closing atau self closing. Dia ada masuk ke gele dan mesh. Ini style juga, stylenya pemilik kapal dari dulu tidak mau memisahkan antara gele dengan mesh room. Jadi mereka dikasih apa, tempat untuk santai di sini, tapi bergabung dengan gele juga. Itu gelenya di sebelah situ. Karena kita sudah tidak pakai LPG lagi, kita pakai hot plate, makanya ya digabung seperti ini. Nah, ini perlengkapannya. Kemudian kita maju ke bagian depan. Di sini ada kamar kapten dan KKM, ada 2 standar seperti takbut-takbut pada umumnya ya, di kanan kiri. Kemudian di sini ada pintu juga, keluar masuk kanan kiri ya, pintu keluar dan masuk kanan kiri. Stylenya sama seperti takbut-takbut pada umumnya, cuma kadang-kadang ada takbut yang tidak ada pintu di sini ya, tidak ada pintu di sini dan di kanan kiri tidak. Oke, lalu kita akan bahas konstruksi deck hostnya. Deck hostnya ini menggunakan plat 6 mili ya, 6 mili dengan sikunya siku 80, siku 80 kali 80 kali 8 cm, karena di Pontianak ini nyari sikunya tidak ada unequal ya, kita pakai siku equal atau siku sama. Kemudian stiffenernya siku 80, platnya plat 6 mili, lalu di sini ada jendela-jendela. Sama, di bagian depan juga sama, semuanya plat 6 mili ya, 6 mili. Nah ini, kita naik ke wheelhouse. Di wheelhouse ini juga menggunakan plat 6 mili, tapi dia tidak pakai siku lagi, dia pakai plat strip. Nah ini, plat strip seperti ini. Bukan cuma MSB ya, bukan cuma MSB, dia mejanya juga transparan seperti ini. Jadi itu dudukan-dudukan untuk alat-alat radio ya, alat-alat komunikasi radio sudah lengkap sekali. Dan ini ya, sekali lagi pemilik kapalnya suka melihat kabel yang ribet-ribet di dalam itu, makanya dibuat transparan seperti ini ya, seperti ini. Oke, nah kapal-kapal kami juga ada ini ya, karena ya enggak tahu ya, karena memang lebih aman ketika dia berlayar ke tempat yang jauh gitu ya, sehingga tidak perlu pulang atau tidak perlu nunggu beli spare part itu. Makanya kita lengkapi di sini ada dudukan untuk shaft 2 biji kanan kiri ya, dudukan untuk shaft di kanan kiri. Nah itu yang bulat-bulat ini, nah ini dudukan untuk shaft. Nah, shaftnya belum dipasang ya. Bukan hanya shaft, di bawah sini juga ada propeller, itu dudukan propeller. Jadi ketika berlayar kapal ini membawa shaft cadangannya 2 biji dan juga propellernya 2 biji seperti itu ya. Nah itu. Oke, kemudian kita ke atas nanti ya, saya tunjukkan ada pemadam ya. Nah untuk akses ke wheelhouse-nya kita tidak pakai tangga monyet ya. Jadi di sini tidak, teman-teman tidak menemukan ada tangga monyet ya, tidak ada tangga monyet di sini. Biasanya takbut-takbut kan di sekitar sini ada tangga monyet gitu ya. Nah ini kita tangganya kita bikin seperti ini ya, kita naik ke forecastle deck, kemudian dari forecastle deck kita langsung naik ke wheelhouse deck, Nah ini, jadi tidak ada tangga monyet ya.
Kemudian di sini ada dudukan untuk live raft, lalu di sini ada blower ya. Blowernya ada 4, sorry, tadi saya bilang 2. Di sana ada 2 untuk suction dan ini untuk blow. Ada 2 juga seperti itu. Kemudian ini ada hatch combing yang konstruksinya udah sering saya tunjukkan, anti bocor ya. Bahkan ini sama lihat nutnya jaraknya jauh-jauh karena memang dia tidak mungkin bocor, tapi tetap dikasih packing, tetap ada packingnya untuk supaya dia kedap gitu ya. Dan kalau misalnya di pelabuhan atau apa lupa nutup atau apa enggak mungkin bocor. Nah itu. Kemudian ada exhaust atau panel cerobong di sini. Lalu di sini ada dewi-dewi kecil untuk ngangkat benda-benda kecil. Tapi biasanya ini kita untuk ngangkat itu skoci karena di sini ada dudukan skoci juga. Nah itu ada dudukan skoci, bukan lifeboat ya, tapi hanya skoci untuk keperluan ABK ketika mau belanja atau apa seperti itu. Nah ini. Kemudian yang merah ini pipa pemadam yang dihubungkan ke pompa pemadam tadi di kamar mesin, dan itu dia bisa spray ya, bisa spray ke atas. Wheel hose ini bisa spray pemadam nantinya. Nah itu kita lihat dari agak belakang ya. Nah ini dia di wheel hose itu bisa spray pemadam. Nanti kita akan naik ke top deck. Di top deck sana ada apa aja. Nah untuk akses ke top deck tidak seperti itu tadi pakai tangga yang nyaman, dia pakai tangga monyet ya, pakai tangga monyet seperti itu. Nah ini ya, dia kapasitasnya sekitar 85 meter kubik per jam, dan di atas sana nanti ada nozzle. Kita coba naik. Satu lagi sebelum kita naik, di sini ada fresh water ya untuk kebutuhan cuci piring dan juga apa namanya kloset atau mandi. Di sini ada fresh water tank 2 biji di atas, kapasitasnya sekitar 800 liter ya, kapasitas sekitar 800 liter. Ini aja di tempat miring ini saja. Itu kanan kiri 800, 400. Dan di sini ada side glass untuk mengetahui dia sisa berapa. Seperti itu. Oke, kita ke depan. Nah, di sini saya tunjukkan itu tadi. Jadi akses ke mana? Win jangkar itu kita bisa lewat depan sini juga. Itu. Jadi ada tangga monyet juga di depan sini. Kemudian ada tangga monyet di samping ini. Di samping ini tempat untuk kita naik ke top deck. Nah, saya udah berada di ini ya, top deck. Di sini ada tiang mas yang bisa dinaik turunkan. Di sini ada engsel. Ada engselnya, jadi kalau kita perlu naik, kita naikkan. Kemudian di atas ini ada kompas, lalu ada lampu sorot. Kemudian ini antena untuk radar. Dan ini ya, ini radarnya, sorry. Ini radarnya. Kemudian ini pemadamnya yang bisa kita operasikan untuk itu. Kok enggak bisa? Ini ya, bisa kita arahkan muter-muter juga itu. Jadi kita arahkan kemana-mana sesuai kebutuhan. Dan ini digabung ya, 2 pompa digabung menjadi 1 buah nozzle seperti yang saya tunjukkan di bawah tadi. Oke, kita agak lihat sedikit ke belakang. Nah itu, kalau kita lihat dari atas, dia di belakangnya seperti itu ya. Oke, dari sini kita bisa lihat Desa Goni dengan jelas dari belakang. Dia udah hampir selesai, skeknya juga sudah selesai, tinggal pengelasan. Kemudian di depan sini ada ini ya, CVS atau Clear View Screen yang berfungsi untuk seperti di mobil itu. Di mobil tidak ada kaca anti kabut atau kaca kabut ya, supaya dia tidak berkabut pada saat hujan atau pada saat cuaca buruk. Dia berputar sehingga jernih, pandangan di sini jernih seperti itu. Oke, di sini ada dudukan lifebuoy 2 biji, kemudian aksesnya dia turun. Lalu dari ini tadi ada ini sprinkle ya, atau spray, jadi dia bisa spray untuk di area wheelhouse ini. Kita turun lagi. Oke ya, saya udah tunjukkan mulai dari lambungnya, ukurannya, permesinannya, kemudian sistemnya, kemudian perlengkapannya apa saja di kapal ini. Kalau masih ada yang belum saya tunjukkan atau masih ada pertanyaan buat teman-teman, silahkan tanyakan. Nanti saya akan spill, saya tunjukkan video singkat di TikTok. Dan kalau ada yang bertanya, Pak kok enggak pakai helm? Ya ini hari Sabtu, enggak ada pekerjaan berat di sini, kita hanya jalan-jalan saja dan membuat konten buat teman-teman. Ya mohon maaf lah kalau misalnya dijawab, Pak harusnya di kapal pakai helm safety ya. Oke, terima kasih sudah mengingatkan, tapi tadi lupa karena turun dari mobil langsung ke sini karena nanti siang ada kegiatan lagi gitu, jadi tidak sempat mampir ke kantor ya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai sejauh ini, dan sekali lagi juga mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, dan kira-kira apa yang belum saya sampaikan
silahkan teman-teman tanyakan untuk detail kapal ini ya, untuk detail kapal ini. Seperti contohnya ini tadi, steering saya belum singgung, saya akan coba tambahkan ya. Jadi ini dilengkapi dengan 2 buah kemudi, dan itu ada steering gear room yang ada 2 buah pintu yang warna merah itu ya, kanan kiri, dan di dalamnya itu ada sistem kemudinya, ada rodnya, ada tillernya, kemudian shaft 4 inci, kemudian kita kemudinya menggunakan plat 16 mili dengan kemudi plat ya, dan ada konstruksinya seperti pada umumnya gitu. Hanya itu, dan nanti kalau misalnya masih ada yang belum saya sampaikan, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekali lagi saya akan buatkan spillnya atau saya buatkan video singkatnya dan saya upload di TikTok Taman Sip DC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.